Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ardiansyah Fahrazi Ali, nomor NIM 10564110519 dari kelas IP 4B, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan materi pada pertemuan 2-7 pada mata kuliah Birokrasi Publik. Ya, saya menjelaskan materi-materi pertemuan 2-7 ini sebagai pengganti final mata kuliah Birokrasi Publik. Ya, baik. Saya akan menjelaskan dengan pertemuan kedua, definisi birokrasi. Secara terminologi, birokrasi dalam literatur ilmu administrasi negara atau ilmu politik adalah sebagai berikut. Birokrasi bisa diartikan dengan organisasi yang rasional atau rational organization. Birokrasi bisa diartikan dengan ketidakefisien organisasi atau organization inefisiensi. Birokrasi bisa diartikan dengan pemerintah oleh para pejabat atau rule by official. Birokrasi bisa diartikan dengan administrasi negara atau public administration. Birokrasi bisa diartikan dengan administrasi oleh para pejabat atau administration by official. Birokrasi merupakan bentuk organisasi dengan ciri tertentu yaitu adanya hierarki dan peraturan. Birokrasi bisa merupakan salah satu ciri dari masyarakat modern yang mutlak atau essential quality of modern society. Saya akan menjelaskan dengan pertemuan ketiga, yaitu birokrasi publik pada masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, negara ini mengalami perubahan bentuk negara dan ini yang berimplikasi dengan aparatur negara atau birokrasi. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal, menjadi konstitusi melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintah. Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI, tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman telah berjasa mempertahankan NKRI. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pemerintah Belanda yang memiliki keahlian tetapi dianggap pengkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI. Ya, baik, saya akan menjelaskan pertemuan keempat ini pada birokrasi publik, yaitu hubungan birokrasi dan budaya. Secara harfiah, budaya bisa diartikan sebagai way of life, yaitu sebuah cara hidup. Budaya bisa juga diartikan sebagai rangkaian kepercayaan, nilai-nilai, sikap hidup dan kebiasaan serta perilaku yang berkaitan dengan seluruh sendi kehidupan. Perilaku birokrasi merupakan percerminan sebagai budaya politik suatu negara, bahkan mungkin merupakan aspek atau budaya politik terpenting karena perilaku birokrasi sangat mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan politik lainnya dalam masyarakat. Friedrich 1996, Hayden 1983, Mitchell 1987, dan Austin 1990 membuktikan bahwa perilaku birokrasi pada suatu negara terbentuk pada pola tertentu berdasarkan pada budaya, sedangkan birokrasi
sering diartikan sebagai lembaga dominan dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, merupakan pembawa nilai-nilai dan melestarikan nilai-nilai budaya suatu negara, hingga birokrasi merupakan anak kebudayaan. Pada pertemuan kelima ini ada patologi birokrasi atau penyakit-penyakit suatu para birokrasi, anggota birokrasi. Ya, di sini istilah patologi yang diarti penyakit ya adalah istilah diadopsi dalam bidang medis, yaitu penyakit yang bisa menyerang keadaan sehat menjadi sakit. Ya. Pengertian patologi birokrasi atau biasa disebut penyakit-penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah satu variabel lingkungan salah. Interaksi dimaksud berupa proses sosialisasi dan komunikasi antara individu dalam birokrasi dan dengan di luar lingkungan birokrasi. Patologi birokrasi muncul akibat diharmonisnya salah satu sistem struktur dari proses organisasi atau birokrasi itu. Patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa efisiensi organisasi para pejabat, organisasi yang lambung, dan sebagainya. Ya, saya lanjut dari pertemuan kelima ini adalah patologi birokrasi tentang persepsi dan gaya manajerial. Patologi tentang persepsi dan gaya manajerial biasa dijelaskan sebagai berikut: penyalahgunaan wewenang dan jabatan, fobia terhadap kritik korupsi dan sogo, kecenderungan mempertahankan status quo boros dan mewah, dan organisasi atau sombong, ragu dalam mengambil keputusan, mencari kambing hitam, tidak adil kepala staf atau pelayanan, intimidasi atau memasang kepatuhan dan kurang komitmen terhadap sumpah jabatan, kurang koordinasi atau ego sektor, cepat puas diri, tidak rela melakukan penjelasan wewenang, dan xenofobia atau menolak perubahan karena lemah prediksi. Ya, pertemuan ke-6 ini pertemuan ke-6 adalah yaitu patologi birokrasi dalam penyelenggaraan perundang-undangan. Untuk patologi birokrasi dalam hal pelanggaran perundang-undangan bisa jelas sebagai berikut: 1. Semua aspek kehidupan berbangsa telah diatur dalam perundang-undangan dan lain sebagainya. 2. Aparat birokrasi belum memerankan diri sebagai mestinya. 3. Butuh perbaikan dalam sistem penegakan hukum serta membangkitkan motivasi sosial dan kontrol dalam masyarakat. Patologi birokrasi dalam hal akibat situasi internal dan instansi. Patologi birokrasi dalam hal akibat situasi internal pada instansi bisa dijelaskan sebagai berikut: kurang kondusif untuk biasa dikerja atau berkarya secara optimal karena adanya komplikasi kepentingan individu dan publik, belum ada pemimpin yang bisa dijadikan patuan dan suri tauladan. Pemimpin harus berpengetahuan, keterampilan, berperilaku konsisten dan konsekuen, adil, dan serta futuris atau berpandangan jauh ke depan. Ya, ada pertemuan selanjutnya kita masuk pertemuan ke-7, yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini
merupakan salah satu upaya pemerintah yang mencapai governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Ada beberapa tentang pemikiran reformasi ini. Di Indonesia upaya melakukan reformasi sebenarnya sudah dilakukan upaya-upaya yang antara lain merampingkan struktur birokrasi, 2. Sosialisasi, seminar, lokakarya, serta reformasi birokrasi. 3. Menerapkan one stop service atau sistem pelayanan satu atap, yaitu suatu sistem pelayanan yang terwujud dalam satu ruang atau atap. Menurut David Oborne tentang pembaruan organisasi pemerintah menuju pemerintah usaha, bukan hanya merampingkan spontanisasi, menekankan pemborosan atau kecurangan, atau mengubah organisasi pemerintah hingga memiliki perilaku inovatif tanpa didorong dari luar melalui satu strategi inti atau maksud organisasi, 2. Strategi konsekuensi atau atas kinerja, 3. Strategi pelanggaran atau pertanggungjawaban, 4. Sistem kontrol atau pemberdayaan agar bisa berinovasi, dan terakhir strategi budaya atau mengubah perilaku dan perasaan dan cara berpikir. Ya, itulah dari pembahasan pertemuan 2-7 pada mata kuliah birokrasi publik ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Nasrul minallahi wa fathul karim wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.